Akhir kami persilahkan Bapak Arteria Dahlan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 3, para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, para jam yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Supriyansa, duduk dulu. Pertama-tama apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung, apresiasi Pak Jaksa Agung, suatu kebanggaan bagi kami Komisi 3 mendengar secara official, Pak, secara resmi Pak Presiden Jokowi dalam suatu forum yang amat sakral, Pak, sekali setiap 5 tahun. Dan ini pun baru diucapkan mungkin 77 tahun Indonesia Merdeka, yang khusus adresatnya pujian kepada Kejaksaan Agung itu baru tahun ini, Pak. Selama 77 tahun, Pak. Tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan berdasar. Saya juga waktu itu malamnya saya cek semua pemberitaan, khawatir, Pak. Karena pernyataan beliau bisa saja menegasikan prestasi-prestasi lembaga penegak hukum yang lain. Tapi alhamdulillah itu jalannya hening. Bapak luar biasa, reformasi kelembagaan, reformasi sistemnya hadir dalam bentuk konkret, yaitu regulasi Undang-Undang Kejaksaan baru hadir. Kebijakannya pun juga luar biasa. Kita bisa restoratif, RJ di tahapan penuntutan setelah P21. Nggak pernah ada, Pak, kepikiran di republik manapun Bapak yang mikir seperti itu. Dan yang utamanya lagi, ini sebagai contoh mungkin bisa dijadikan pilot project, bagaimana Kejaksaan berhasil merelakan pejabat-pejabat strategis termasuk Jaksa Agungnya untuk tidak bermain soal mutasi, promosi, dan sebagainya. Ini mungkin Polri perlu mencontoh ini. Dilakukan secara membaku dan melembaga sehingga ruang gerak untuk main-main mutasi, promosi itu sedemikian rupa bisa diperkecil permainannya. Kontribusi Kejaksaan tidak hanya penegakan hukum, tapi juga dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Gakumnya, penegakan hukumnya berkelas, Pak. Korupsinya grand corruption, nggak ada lagi yang main-main kecil, Pak. Di Kejari pun juga demikian, ngeri, Pak. Kejari sekarang ini mainnya juga yang besar-besar, yang kecil-kecil dia pakai RJ semua. Ini bisa dijadikan contoh. Sampai sini saya pikir oke. Forum ini saya berharap Pak JA udah nggak perlu hadir. Kenapa begitu? Saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan fokus kita pada hari ini. Tadi saya puja-puji Kejaksaan, Pak. Bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi sudah berhasil. Tapi kan saya ingin lebih detail, lebih teknis, lebih terukur. Harusnya cukup dengan jampitsus di sini. Apakah ada cerita di balik cerita? Artinya apakah ada cerita penegakan hukum di balik mungkin saja deal-deal yang tidak pas, kesepakatan yang tidak sepakat, atau mungkin pesanan. Ini yang perlu juga kita cermati, Pak. Kalau sepintas selalu 4 yang tadi dibicarakan bombastis, Pak. Tapi Arteria Dahlan akan menjadikan Kejaksaan itu menjadi luar biasa, tidak biasa. Sekarang ini ceritanya bombastis tapi biasa. Kenapa? Barang-barang 4 perkara ini, orang-orangnya pensiunan semua, Pak. Orang mati semua. Enggak ada tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang disikat. Enggak ada, Pak. Saya kasih contoh nanti satu persatu, Pak. Bicara waskita beton dulu, Pak.
WBP ini bagian dari 5 proyek waskita beton yang diperiksa Pak Febri ya. Dari 5 itu berapa perkara yang jadi perkara Pak? Kerugian 2,5 T itu siapa yang hitung? Perkara ini yang lapor siapa? Nah, perbuatan melawan hukumnya, apa ini memang penyalahgunaan kewenangan? Sebelumnya saya tanya Pak, aspek korporasinya dulu. WBP itu isinya siapa saja? Di atas WBP itu apa? Enggak mungkin anak main sendiri. Enggak ada sejarahnya Pak, kita punya BUMN Pak. Uang mau jadi direksi, komisaris di sana, main nama atasnya. Enggak bisa, ini ada transaksi yang tidak terlihat. Kejaksaan harus bisa melihat yang tak terlihat. Itu loh. Saya mulai dengan perbuatan material yang pertama Pak, pengadaan fiktif melalui transaksi fiktif. Bapak mengatakan WBP menerbitkan surat pesanan material fiktif dengan meminjam perusahaan fiktif sehingga terbit invoice. Oke, sampai situ Pak. Saya tanyakan di mana perbuatan material korupsinya? Nah, ini kita ke perbuatan material yang kedua. Penerbitan invoice, ya, ini unik Pak. Invoice dana cair masuk lagi ke WBP. Dananya masuk ke perusahaan lagi Pak. Cuma masalahnya dipakai untuk produksi yang berbeda. Untuk apa? Pull slab, spin pile, jalan tol dan lain-lain. Ya. Ini dikatakan ada penyimpangan karena tanpa ada kajian, tidak cermat dan lain-lain Pak. Nah, ini perbuatan awalnya saja sudah menyimpang. Produksi tidak sesuai dengan peruntukan melalui dana yang tidak sesuai juga dengan sumber dana. Nah, enggak hanya di situ Pak. Tiba-tiba telah ditandatangani 2 kontrak, Semutama Langgeng Pte Limited. Ini perusahaan Singapura sepertinya, yang dikatakan gagal bayar. Bapak mengatakan TSK-nya ada 5, inisial nih. JS Dirut WBP, tahun kapan? AW Dir Produksi, pensiunan itu tahun kapan? BPAP semuanya pensiunan. Jangan sampai jargonnya ini kan Pak Erick Thohir sapu bersih. Apa yang mau disapu, orang-orangnya sudah tidak ada. Kecuali sapu bersih perbaikan BUMN, orang-orangnya lagi ada di sini semua Pak. Ini kita menyapu bersih sejarah. Nama-nama itu sudah tidak ada lagi menjadi direksi, direktur, manajer di sana. Itu loh Pak. Ini saya juga ingin jangan sampai kita bermain di pencitraan dan di permukaan. Substantif. Yang betul-betul dikerjakan terkait dengan direksi, komisaris, dan organ yang ada di BUMN itu perkara mana. Ini orang udah nggak ada semua. Nah, jangan sampai mereka ini dikorbankan untuk mencuci perilaku-perilaku koruptif yang ada di BUMN, yang ada di Wika Beton. Biar nggak ketahuan korupsinya, tas diputus di sini Pak. Semua kemudian pertanggal segitu halal semua. Kami mohon ini juga dicermati. Berikutnya, peristiwa-peristiwa ini siapa yang diuntungkan sejatinya Pak? Apa iya yang 5 orang ini? Apa enggak ada tuh Pak? Aliran dana ke atas. Aliran dana yang menunjuk mereka-mereka ini Pak, anak. Anak itu ingat Pak, anak itu tidak perlu langsung pakai menek BUMN. Cukup tunjuk menunjuk Pak. Jadi kental nuansanya bahwa ini adalah merampok bersama tapi korbannya cuma 5 orang. Gitu dong kejaksaan harus melihatnya Pak. Itu loh. Itu baru sampai di situ. Berikutnya, kalau berani, berani sekalian. Kalau takut jangan sok berani. Nah, apa itu? Modus serupa ini bukan tidak mungkin terjadi di tempat yang lain. Saya ingin semua Wika dicek, tidak hanya Wika Beton. Semua BUMN konstruksi juga dicek.
Dan BUMN yang lain dicek. Itu baru hebat, jagoan, Pak. Pak Febri jagoan. Kalau sekarang kayak gini, Pak Febri kelihatannya jagoan. Ya. Kemudian, saya juga ingin meng-highlight, Pak Febri kasih tahu Jaksa Agungnya. Ya, Bapak ini nggak berani-berani banget kok. Krakatau itu peristiwanya tahun 2011. Tower transmisi PLN 2016. Garuda 2005 sampai 2012, rezimnya berbeda. Beranilah kita kalau rezimnya beda. Yang rezim sekarang dong, Pak Febri. Ya, emas antam gimana? Itu loh. Jadi kita kalau mau serius, kita serius beneran. Ya. Kemudian juga, kenapa ini penting, Pak, dihadirkan sama Komisi 3? Karena BUMN adalah sepertiga penggerak perekonomian nasional, Pak. Program bersih-bersih ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Saya ingin menagih janji Pak Erick Thohir. Serius nggak Pak Erick mengatakan kami ingin berkolaborasi dengan BUMN dan kejaksaan. Kita ingin bukti. Nah, buktinya itu harus berdampak. Bapak ini bukan pencari harta karun. Kalau pencari harta karun yang kayak tadi, Pak, 2005 digali-gali, syukur-syukur dapat. Bapak ini pencegah perekonomian keuangan negara juga, Pak Febri. Nah, di peristiwa-peristiwa ini yang akan berpotensi merugikan keuangan negara dicermati. Kejaksaan punya intel, punya pitsus. Kami mohon ini betul-betul dikerjakan, Pak. Berikut, di perkara-perkara ini jangan ada pasukan yang, saya nggak mengatakan mencopet loh, nanti salah. Yang bermain lah. Bermain dengan lawyer, bermain dengan pampasan-pampasan perang. Nah, saya juga tidak mau kejaksaan dijadikan alat. Terjebak dalam permainan. Kok apa itu? Nah, Pak Wajah mungkin tahu. Pak Wajah, WBP, Wika Beton Precast, itu lagi ribut sama urusan pilot kan, Pak? Bayangin, Pak, urusan pidananya lagi kena, untung sekarang kena PKPU, Pak. Kalau dia dipilotkan, gimana ruginya kita? Ada perusahaan yang sedang berhadapan dengan kepailitan, tiba-tiba dihajar di waktu yang bersamaan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu yang pertama, Pak. Makanya saya nggak enak Pak Jaksa Agungnya ada di sini kan, Pak Jaksa Agung saya hormat sekali. Makanya kalau ada Pak Febri aja saya lebih terbuka ini. Jadi cukup? Belum. Oh, belum, kirain cukup. Ya, silakan. Berikutnya mengenai Duta Palma, Pak. Dugaan tipikor dalam kegiatan usaha perkebunan sawit di Inhu. Ini nggak hanya di Inhu nih, kalau ada Pak Rahul banyak sekali Inhu, Kuansing ya. Ada ya, Pak Rahul paham lah ini. Pak, ini sprintnya 17 Mei 2022. Sprintnya, Pak. Pak Febri saya nanya ini, atas dasar apa, Pak? Kenapa begitu? Ini barang udah lama. Kalau mau saya kasih tahu, Pak, setidaknya ada 9 perusahaan perkebunan, Bapak panggil tuh Kapolresnya, Pak. Ya, itu yang memanfaatkan lahan hutan lindung di sana, Pak. Yang menunggu Undang-Undang Cipta Kerja hadir sehingga dia nggak kena pidana semua dengan bayar administrasi. Ini semuanya konspirasi. Pak Febri cermatin, Pak. Inhu, Pelelawan, Kuansing di ya sekitar itu lagi lah. Itu Rahul tahu mungkin. Nah, tapi sekarang ini saya juga lucunya begini. Yang kena Bupati Inhu 99/2008. Masa lalu, Pak, kayak judul lagu, Pak, masa lalu. Ya, ini terbit izin lokasi IUP-nya di Inhu. Penerbitan izin tersebut dilakukan secara melawan hukum, tidak melakukan kajian. Saya katakan, Pak, saya ini orang kebon ya, Pak ya. Dari dulu yang model begini semuanya melakukan, betul nggak, Pak? Sama, kenapa Duta Palma aja yang kena? Ntar saya sebutin perusahaan 8 lagi yang ada di situ lah, Pak. Yang masuk ke RAPP legal, Pak, disaksikan semua aparat penegak hukum. Legal itu, barang-barang gak jelas semua, TBS-TBS-nya. Nah,
Bapak buka halaman 7, Pak. Tanpa izin lokasi, tanpa izin usaha perkebunan yang tidak sah. Bermasalah. Tolong diidentifikasi di Riau, perusahaan perkebunan yang seperti ini berapa banyak, Pak? Kalau banyak, lakukan hal yang sama, Pak. Kemudian tanpa izin pelepasan kawasan hutan, berapa banyak juga? Tangkap juga yang di Kemenhub, Pak, LHK-nya. Ya. Kemudian juga tanpa adanya HGU dari BPN. Sekarang BPN baru melakukan blokir. Dari kemarin kemana? Ya. Kemudian tidak bangun kebun plasma. Saya mau kasih tahu Pak Jampitsus, tolong contohnya di Pelalawan, Pak. Bagaimana plasma-plasma yang semu main sama pabrik-pabrik besar, sama perusahaan-perusahaan besar. Cek tuh Pak, koperasi-koperasi palsu semua orangnya Pak. Rekam jejaknya ada, saya 1 atau 2 tahun yang lalu membela rakyat di sana yang ternyata saya juga ditipu, ternyata bukan rakyat. Itu. Nah kami juga ingin ini juga dilihat Pak. Kami minta betul dikatakan mengendalikan operasional perkebunan dan mendapat pendapatan produksi kebun 600 miliar per bulan. Hitung-hitungannya gimana? Pak Febri ini saya orang kebun Pak, tahu hitung-hitungannya luasannya berapa, dapatnya berapa. Jadi ini bukannya nggak bunyi Pak, ini kan barang lama yang baru Bapak buka. Resikonya saya minta juga siapa yang mengamankan selama ini Bapak usut juga Pak. Yang ngamanin dia selama 10-17 tahun ini dibuka. Kalau barang lama baru kebuka, pertanyaan ada apa ini Pak? Kenapa dibuka oleh Bapak? Apakah hanya berdasarkan integritas dan keberanian? Atau ada apanya? Itu loh. Berikutnya, kami ingin sampaikan mengenai penghitungan 98T Pak. 78T maaf. Hitung-hitungan produksi TBS saja 9,6 T. Itu pun saya masih meragukan. Nanti Pak Jaya ada hitung-hitungannya gampang kalau di kebun Pak. Kemudian kerugian akibat tidak dibayarkannya PNBP 421 M. Itu yang kena BPN juga kena Pak. Sama koordinasinya selama ini pasti mereka dapat. Nah, kerugian perekonomian negara dari kerusakan lingkungan ini 69,129 T. Hitung-hitungannya kasih tahu kita lah Pak. Kalau begitu semua kejahatan pidana perkebunan kita pakai yang seperti Bapak ini. 69 T. Ini jangan Bapak katakan Bapak hebat. Karena kami akan menuntut 78 T ini Bapak bisa narik lagi ke mereka berapa untuk ke negaranya. Ya. Target pengembaliannya berapa? Nah, sekarang Pak Jampitsus, saya ingin tanya, Duta Palma, aset yang sudah Bapak sita itu berapa? Berapa yang teridentifikasi, berapa yang sudah terregistrasi? Jangan ada main mata di sini. Nanti barang ada 10 dibilang tinggal 7. 3-nya koordinasi kita juga harus kita buka-bukaan sini Pak. Duta Palma kami minta KLHK-nya diperiksa. Yang suka melakukan penegakan hukum itu di KLHK saya Pak Ridho itu juga diperiksa Pak. Karena itu memang kan udah kejadiannya menahun kok baru dibiarkan sekarang. Sedangkan kemarin kebun-kebun digasak semua sama dia Pak. BPN-nya juga diperiksa kemana aja selama ini ya. Kemudian APH-nya juga dilihat Pak. Di situ ada Kapolres Inhu, ya Pak. Ada Pelalawan, ada Kuansing, tanyain semua Pak. Jadi kalau dikatakan BPN untuk melakukan blokir, saya pikir itu nggak usah lah, nggak ada yang juga mau mengalihkan hak, nggak ada yang berani sama kejaksaan Pak. Berikutnya untuk Tipikor Pak, yang masalah fasilitas ekspor CPO. Nah, ini korupsinya kan korupsi kebijakan. Kalau korupsi kebijakan Pak, paparan Bapak seperti ini, saya pikir ini, mohon maaf Pak Febri, Bapak mau jualan. Kenapa? Kalau korupsi kebijakan, cek regulasinya, cek surat edarannya, cek produk kebijakannya.
Bukan itu yang disasarnya. Saya lihat TSK-nya begitu. Bicaranya hierarkis. Bicaranya pucuk pimpinan. Mungkin saja ini, saya menuduh ya, mungkin saja bicaranya sampai Menteri Perdagangan. Jadi jangan bicara ada pejabat Kementerian Perdagangan, langsung Pak Dirjen Direkturnya. Waktu Pak Terry. Pak, saya ingin kasih tahu Pak, sampai saat ini ada direktur, ada dirjen. Pak Terry, waktu. Siap. Nah, tinggal 5 menit ya. Saya memakai waktunya Pak Mulfahri. Silakan tinggal 5 menit. Ya. Masih ada sisa sedikit bagi 2. Ya. Ini bukannya informasi rahasia, Pak. Ada dirjen, ada direktur di Kementerian Perdagangan yang sudah malang melintang usahanya mainan kuota, mainannya importasi, Pak. Komoditi. Bapak udah periksa. Saya minta ini diambil keputusan yang tegas, Pak. Ini baru namanya berani, karena itu punya backing yang luar biasa hebat, Pak. Itu ada kaitannya juga dengan bawang putih. Nah, jadi mainnya serius. Kejaksaan gasak bawang putih, itu baru jagoan. Itu loh. Ini kita bicaranya juga saya percepatlah ke garam, Pak. Saya mengatakan, Pak, untuk masalah garam, ini jangan dilihat Mitra Tunggal Swakarsa dan Susanti Megah, Pak Febri. Itu ada 21 perusahaan yang harus Bapak periksa. 21, Pak. Ya. Ini tidak hanya bicara tidak memperhitungkan produksi garam lokal. Ini bicaranya kejahatan ekonomi, Pak. Ini serangan langsung, Pak, sama ekonomi kerakyatan. Jadi bukan bicara yang sederhana, Pak. Nah, kami minta nanti udah jelas, Pak, Bapak udah panggil tuh yang namanya dirjennya, yang namanya direktur. Bapak cek lagi dirjen yang bolak-balik, Pak. Dirjen yang pernah mainan di kuota bawang putih, yang main di buah-buahan, di jeruk, yang main di mana, itu nanti ketemu namanya, Pak. Saya tidak mau bicarakan di sini, kesimpulannya sudah tegas. Kami mohon juga nanti dilakukan penegakan hukum secara substantif. Ini enggak hanya masalah biaya masuk 10%, ini kejahatannya kejahatan ekonomi kerakyatan. Ini juga terkait dengan yang saya katakan tadi, importasi komoditi yang begitu banyaknya, yang ada di Kementerian Perdagangan. Saya katakan Pak Febri, kerjalah yang substansi, Pak. Jangan yang enggak substantif lah. Pitsus ini punya kewajiban lagi, Pak. Bagaimana memastikan pengembalian keuangan negara. Jadi jangan sekali-kali kita bergembira dengan 78T. Kami akan nagih dari 78T itu Bapak bisa bawa balik berapa. Karena yang tadi produksi TBS-nya saja cuma 9, sekian T. Bapak nggak mungkin narik 20T di situ. Kalau Bapak cuma menemukan masalah, Bapak bukan institusi kejaksaan yang baik. Nah, terakhir kami ingin meminta kebijakan Pak Jaksa Agung yang sangat luar biasa ini. Pak JA, kita ini dalam menegakkan hukum sering kesulitan, Pak JA. Belakangan ini dimanfaatkanlah yang namanya TPPU, Pak. Jadi Pak Narta, kita ini udah ketemu nih pidana pokoknya. Tapi sama jaksa, sama polisi dimainkan lagi harus pakai TPPU. Sehingga yang harusnya perkara ini bisa P21, bisa pengadilan dan bisa dihukum, sampai mati nggak dihukum-hukum, Pak. Nah, tolong nanti penerapan TPPU ini juga betul-betul dicermati, sehingga jangan sampai menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Sekali lagi, di luar itu semua, segala apresiasi kami kepada institusi kejaksaan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.